Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil wasiat. Fasal menjelaskan masalah hukum-hukum wasiat. Ahkam jama taksir dari mufrad 8 hukmun. Dalam alfiahnya af'ilatun af'ulun summa fi'la summa ta'af'alun jumu'ila. Wasabaqo maknaha lugotan wa syar'an ila kitabil faraid. Makna wasiat secara bahasa dan secara istilah sudah dijelaskan awala kitab faraid, di awal-awal permasalahan kitab faraid. Jadi pengertian wasiat secara bahasa dan istilah sudah dijelaskan di dalam masalah kitab faraid di awal. Tapi diulang, wasiat secara istilah yaitu memberikan suatu hak kepemilikan kepada orang lain dengan secara gratis, ditangguhkan dengan pasca kematian. Wala yustaratu fi musobi ayakuna makluman maujudan. Sebelum menjelaskan wasiat, jadi struktur akad wasiat yaitu ada 4. Yang pertama musi, arti musi orang yang berwasiat. Nanti orang yang berwasiat memiliki kriteria-kriteria, memiliki syarat-syarat tertentu. Yang kedua musolah, arti musolah orang yang menerima wasiat. Yang ketiga musobih, arti musobih objek yang diwasiatkan. Nanti objek yang diwasiatkan memiliki kriteria-kriteria. Di antaranya tidak diperbolehkan mewasiatkan barang haram. Tidak diperbolehkan mewasiatkan alat untuk maksiat. Yang terakhir sigot. Sigot memiliki ijab dan qabul, pernyataan dari orang yang mewasiatkan dan penerimaan dari orang yang menerima wasiat. Wala yustaratu fi musobi ayakuna makluman maujudan. Tidak disyaratkan di dalam barang yang diwasiatkan. Barang yang diwasiatkan tidak disyaratkan maklum yang sudah diketahui maujudan bahkan maujud. Jadi tidak disyaratkan barang yang diwasiatkan harus maklum, harus diketahui, harus maujud. Wahina idin tajujul wasiat bil maklum wal majhul. Dengan ungkapan musannif wala yustaratu, tajujul wasiat diperbolehkan melakukan akad wasiat bil maklum wal majhul dengan perkara yang sudah diketahui dan perkara yang belum diketahui. Misalkan perkara yang sudah diketahui, saya wasiatkan tanah ini untuk misalkan madrasah atau untuk si B. Atau misalkan mewasiatkan barang yang majhul, barang yang belum diketahui, kalabani fidoro, seperti air susu yang masih ada di dalam kantong hewan. Contoh, saya wasiatkan air susu kambing ini kepada si B, sedangkan air susu tersebut masih di dalam perut hewan kambing tersebut, di dalam kantong hewan tersebut. Maka sah melakukan akad wasiat bil majhul dengan objek barang wasiat yang masih belum diketahui. Wabil maujudi wal maklum, dan sah melakukan akad wasiat bil maujud dengan perkara yang sudah ada. Misalkan saya wasiatkan tanah ini kepada si B. Wabil maklum, diperbolehkan melakukan akad wasiat dengan barang yang belum ada. Misalkan kalau wasiat bitamri hadahi syajaroh qabla wujudi samar, saya wasiatkan kurma kering ini kepada si B. Qabla wujudi samar, akan tetapi kurma tersebut belum wujud buahnya. Misalkan kurma tersebut belum ada buahnya, kurmanya belum ada. Tapi orang yang mewasiatkan, orang yang mewasiatkan kepada si B bahwa kurma kering ketika kurma ini berbuah diwasiatkan untuk si B. Maka perkara tersebut mewasiatkan perkara yang maklum, mewasiatkan perkara yang belum ada, itu termasuk sah. Wahia wasiat ayil wasiatu min sulusi ay sulusi mali musi fa in zada ala sulusi ukifaza itu ala ijajadil warosat. Wasiat min sulusi. Jadi akad wasiat bisa sah dilakukan oleh marid mahub, dilakukan oleh orang yang dilakukan oleh orang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal, diperbolehkan hanya sepertiga harta dari orang yang wasiat. Contoh, misalkan marid mahub orang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal.
Beliau mewasiatkan hartanya jangan lebih dari 1/3. Misalkan mempunyai uang 100 juta, maka diperbolehkan mewasiatkan hanya 33 juta. Kalau misalkan lebih dari situ, ala ijazatil warasah, menunggu kesepakatan ahli waris. Misalkan kata orang yang marid mahub, yang sakit dikhawatirkan meninggal, katanya saya mewasiatkan harta saya 50 juta untuk si B, sedangkan hartanya cuma 100 juta, maka ala ijazatil warasah harus menunggu persetujuan ahli waris. Fa injada ala sulus, jika wasiatnya melebihi dari 1/3, misalkan 50 juta, wukifa ala zaid ala ijazatil warasal al mutlaqah tasarruf, maka yang bisa sah harus menunggu persetujuan dari ahli waris. Ahli waris yang mutlak tasarruf, yang legal di dalam mengelola harta. Fa in ajazu fa ijazatuhum tanfidul musibi zaid. Jika ahli waris menyetujui wasiat yang melebihi dari 1/3, maka wasiat tersebut maka wasiat tersebut menjadi legal. Maka wasiat tersebut menjadi sah. Misalkan marid mahuf, orang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal, mewasiatkan hartanya melebihi 1/3. Misalkan mewasiatkan hartanya 50 juta. Maka terus ahli warisnya menyetujui, maka wasiat tersebut dihukumi sah. Wa in rodahu batolat fi zaid. Jika ahli warisnya menolak mewasiatkan melebihi 1/3, maka hukum wasiat menjadi batal pada bagian yang lebih dari 1/3. Jadi misalkan si mayit mempunyai harta 100 juta, terus mayit mewasiatkan 50%, 50 juta kepada si B, maka yang sah hanya 1/3. Yang lebih dari 1/3, misalkan yang sah hanya 33 juta, sisanya yang 17 juta, maka tidak sah. Jadi yang sah hanya 33 juta, yang 17 juta tidak sah menjadi wasiat. Wala tajujul wasiatu lil waris wa ingkanat bibak disulusi ila ayyuji zaha bakil warasa al mutlaqah tasarruf. Jadi wala yajuju, tidak diperbolehkan wasiat pada ahli waris. Jadi tidak diperbolehkan mewasiatkan kepada ahli waris. Misalkan mewasiatkan kepada ahli waris, contoh ahli waris misalkan istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak. Kalau misalkan ada anak mendapatkan 1/8. Tidak diperbolehkan mewasiatkan kepada ahli waris meskipun diambil dari bagian 1/3 dari harta orang yang berwasiat, kecuali jika ahli waris yang lainnya mutlak tasarruf, kecuali jika ahli waris yang lainnya menyetujui. Jadi tidak diperbolehkan mewasiatkan kepada ahli waris. Tapi kalau misalkan ahli waris yang lain menyetujui, maka sah. Contoh misalkan, kalau misalkan mewasiatkan kepada cucu tidak bisa mendapatkan harta warisan jika masih terdapat anak. Kalau misalkan nenek mewariskan kepada cucu, maka sah, karena cucu tidak bisa mendapatkan harta warisan kalau misalkan masih ada anak. Tapi kalau misalkan tidak ada anak, maka mewasiatkan kepada cucu tidak diperbolehkan karena termasuk ahli waris. Wa dzakarul musannifu syaratul musibi qaulihi. Musannif menjelaskan syarat-syarat berwasiat pada ungkapan beliau. Watasihu. Nah, di sini musannif mau menjelaskan syarat-syarat orang yang berwasiat. Watasihu, sah melakukan akad wasiat. Wapi badi nusahi, di dalam sebagian redaksi matan menggunakan lapad watajuju, bukan lapad watasihu. Tapi kalau misalkan di sini menggunakan lapad tasihu. Dalam sebagian redaksi matan menggunakan lapad tajuju. Diperbolehkan al wasiyatu wasiat. Min kulli baligin akilin ay mukhtarin hurin wa ingkana kafirun au mahjurun alaihi bisofi. Diperbolehkan melakukan akad wasiat dari setiap-tiap orang yang balik. Akilin, orang yang berakal, ay mukhtarin, maksudnya orang yang mukhtar, orang yang berkehendak sendiri, tidak ada paksaan.
Kalau misalkan mewasiatkan dengan ada paksaan maka tidak sah. Jadi harus orang yang mewasiatkan tidak ada paksaan, harus mukhtar. Artinya mukhtar berkehendak sendiri. Terus hurin, orang yang merdeka, wa ingkana kafiron, bahkan diperbolehkan wasiat bagi orang kafir. Au mahjuron alaih bisapi, atau misalkan mahjur alaih. Nah, di antara mahjur alaih sudah dijelaskan di dalam kitab mahjur alaih. Fala tasil wasiatu majnun wa mubna alaih wa sobi wa mukroh. Maka tidak diperbolehkan, tidak sah, tidak legal akad wasiat dilakukan oleh orang majnun, dilakukan oleh orang gila. Jadi kalau misalkan orang gila melakukan akad wasiat, maka akad wasiatnya menjadi batal. Atau wa mugma alaih, arti mugma alaih dilakukan oleh mugma alaih seperti epilepsi. Maka bagi orang yang mempunyai penyakit epilepsi, mugma alaih, tidak sah, tidak legal melakukan akad wasiat. Wasobi wa mukroh, dan tidak diperbolehkan, tidak sah, tidak legal jika anak kecil yang belum tamyiz melakukan akad wasiat. Contoh misalkan baru berumur 1,5 tahun melakukan akad wasiat. Saya wasiatkan tanah saya yang 1 hektar untuk masjid atau misalkan untuk si B, maka akad wasiat tidak legal. Wa mukroh, yang terakhir tidak sah melakukan akad wasiat orang yang dipaksa. Misalkan si A dipaksa harus mewasiatkan hartanya kepada si B, maka akad wasiat tersebut tidak legal, akad wasiat tersebut tidak sah. Wa dzakarul musonnifu musolabi. Nah, di sini musonif insya Allah menjelaskan masalah musolah. Artinya musolah yaitu orang yang diberi wasiat atau jihad umum yang diberi wasiat. Idza kana muayyanan fi qaulihi, idza kana muayyanan, ketika ditentukan. Jadi orang yang diberi wasiat ketika ditentukan fi qaulihi disebutkan di dalam ungkapan musannif, likulli mutamalikin ay likulli mayyatasawwaru lahul malik. Wasiat hukumnya sah pada orang yang bisa menerima kepemilikan. Maksudnya setiap orang yang menerima memiliki. Jadi sah melakukan akad wasiat kepada orang yang bisa memiliki. Nah, min sogirin wa kabirin wa kamilin wa majnunin wa hamlin maujudin ingdal wasiat bi ayan pasila di aqwali min sitati asyuri min waktil wasiat. Misalkan mewasiatkan harta kepada anak kecil, maka anak kecil sah menerima harta warisan, menerima harta wasiat. Jadi wasiat bisa sah walaupun dialokasikan kepada anak kecil. Atau misalkan wakabirin, sah melakukan akad wasiat, mewasiatkan tanah diberikan kepemilikan kepada si B, misalkan kabirin, orang tersebut sudah dewasa. Atau wakamilin, orang sempurna akalnya maksudnya. Sah orang yang sempurna akalnya menerima harta wasiat. Atau wamajnunin, bahkan wamajnunin, orang gila pun bisa sah menerima harta wasiat. Wahamlin maujudin ingdal wasiat bi ayan pastil liaqali sitati asyhur min waqtil wasiat. Bahkan sah mewasiatkan kepada janin yang sudah maujud. Kepada janin yang sudah maujud, maksudnya bayi tersebut lahir kurang dari 6 bulan ketika melakukan akad wasiat. Jadi sah melakukan akad wasiat kepada janin yang sudah maujud. Nah, kalau misalkan kepada janin yang sudah maujud, maka sah melakukan akad wasiat. Wa kharaja bi muayyanin, musannif mengecualikan dengan kata muayyan, dengan kata orang yang ditentukan, idza kanal musabilahu jihatun amah, mengecualikan permasalahan ketika yang diberi wasiat yaitu jihad amat, jihad umum seperti pesantren, masjid, madrasah, sekolah, yayasan dan lain-lainnya, tujuan umum. Fa'ina syarata fi hadza, sehingga sesungguhnya syarat di dalam masalah maidah kana musolabi jihad yang umum, alla takunal wasiat jihatan maksiatan. Jika seseorang ingin mewasiatkan kepada jihad umum, seperti sekolah, madrasah dan lain-lain, disyaratkan wasiat tidak jihad, wasiat tidak jihad maksiat.
seperti imarotin kanisa, seperti untuk membangun gereja. Saya wasiatkan tanah ini untuk membangun gereja, maka akad wasiat tersebut tidak legal, akad wasiat tersebut tidak sah. Atau misalkan min muslimin au kafirin li ta'abudi fiha, seperti membangun gereja dari orang Islam atau misalkan dari non muslim untuk beribadah. Misalkan kata orang muslim, saya wasiatkan tanah ini untuk membangun gereja, gereja tersebut untuk ibadah orang non muslim, maka akad wasiat tersebut akad wasiat jihad umum tapi tujuannya untuk maksiat, maka tidak diperbolehkan, maka tidak legal akad sah. Watasihul wasiyatu fisabilillahi ta'ala. Hukum wasiat bisa sah fisabilillahi ta'ala di dalam jalan Allah Ta'ala, ditasarufkan kepada orang yang berperang. Watasarrufu lil ghuzoh, ditasarufkan kepada berperang. Jadi sah melakukan akad wasiat harta tersebut ditasarufkan untuk berperang fisabilillah, di dalam meninggikan agama Allah. Wapi badinusakhi badalah sabilillah, tapi di dalam sebagian redaksi matan diganti lapan sabilillah wapi sabilil bir, diganti dengan sabilil bir. Aikal wasiatilil fuqara awil libina i masjid, maksudnya seperti wasiat untuk orang-orang fakir atau membangun masjid. Jadi sah melakukan akad wasiat fisabilil bir di dalam masalah-masalah kebaikan. Misalkan masalah kebaikan, harta ini untuk membangun bangunan untuk fukoro, atau misalkan harta ini untuk dibagikan fukoro, maka wasiat tersebut bisa legal, bisa sah. Atau misalkan kabinai masjid, seperti untuk membangun masjid, saya wasiatkan tanah ini beserta materialnya untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren dan lain-lainnya, maka akad wasiat tersebut bisa legal. Watasihul wasiatu ail iso. Nah, di sini musonib menjelaskan iso. Arti iso maksudnya berwasiat. Arti iso, watasihul wasiyah, bisa sah ayil iso, bisa sah mewasiatkan bikodo iduyuni watan fidil wasoya, bisa sah mewasiatkan misalkan melunasi hutang, atau misalkan wanadri pi amrila apral, mengurus anak-anak kecil. Jadi bisa sah mewasiatkan untuk mengurusi anak-anak kecil. Misalkan saya wasiatkan anak-anak ini untuk diurus oleh si B, maka sah. Akan tetapi min aisah sin ijtama'at bi khamsuhi solid, orang yang menerima wasiat harus memiliki 5 sifat. Di antaranya misalkan si A mewasiatkan anak-anaknya untuk diurus kepada si B, maka si B harus memiliki kriteria 5 syarat. Di antaranya al-islam wal bulugh wal aqwal huriyah wal amanah. Orang yang menerima wasiat tersebut harus beragama Islam, harus baligh, harus berakal, merdeka, dapat dipercaya. Jadi jika si A mewasiatkan anak-anaknya untuk diurus kepada si B, maka si B harus memiliki 5 syarat tadi. Yang pertama Islam, baligh, berakal, merdeka, dapat dipercaya. Waktu pabil musonib anil adalah pala yasihul isouli adadadi mindahkan. Musonib mencukupkan dari syarat adil dengan ungkapan amanah, sehingga tidak sah mewasiatkan mengurus anak-anak kepada syarat yang berlawanan dengan tadi. Misalkan si A orang muslim mewasiatkan mengurus anak-anaknya, diwasiatkan kepada si B, akan tetapi si B misalkan kafir, maka tidak sah. Atau misalkan si B belum baligh, masih anak kecil, maka tidak sah. Mewasiatkan mengurus anak-anak, diwasiatkan diurus oleh orang lain yang belum baligh misalkan, maka tidak sah. Atau misalkan yang menerima wasiatnya misalkan tidak berakal atau misalkan majnun, maka tidak sah. Lakinil aso jawajul wasiat dimi ila dimi adlin pidinihi au ala auladil kufar. Akan tetapi menurut kaul aso, hukumnya sah mewasiatkan kafir dimi kepada kafir dimi. Misalkan si A
kafir dhimmi, saya wasiatkan anak-anak ini diurus oleh si B, akan tetapi si B masih kafir dhimmi, maka hukumnya sah. Atau misalkan agamanya untuk mengurusi orang-orang kafir, misalkan si A kafir dhimmi mewasiatkan kepada kafir yang lain, maka dihukumi sah. Wa yustaratu aidon fi musi alla yakuna ajijan anita sorub, orang yang diwasiati harus disyaratkan harus sah untuk melakukan tasarruf. Misalkan si A mewasiatkan anak-anaknya kepada si B, maka si B harus mutlaq tasarruf, harus legal dalam mengalokasikan harta. Yang sudah dijelaskan di dalam bab jual beli. Soal kalau nggak salah sudah dijelaskan di dalam masalah jual beli di awal. Fal ajiz anahu likibrin au haramin masalan la yasu isau ilaih. Sehingga jika orang yang menerima wasiat mengurusi anak-anak misalkan sudah terlalu tua atau misalkan pikun atau dan semisal lainnya atau misalkan majrun, maka tidak sah menerima wasiat. Contoh misalkan si A mewasiatkan anak-anaknya untuk diurusi kepada si B, akan tetapi si B sudah haram, si B tersebut sudah pikun, maka akad wasiat tersebut tidak legal, akad wasiat tersebut tidak sah. Wa idza jitama'at fil umiti plus syaraitul madhkura fahyal awal, ketika syarat-syarat tersebut sudah terkumpul pada anak kecil, maka ia lebih berhak daripada yang lain. Misalkan si A seseorang ibu tersebut sudah memenuhi kriteria, misalkan balik, berakal, terus merdeka dan lain-lainnya syarat yang tadi sudah disebutkan. Terus ia mewasiatkan kepada yang lain. Nah, ibu tersebut lebih berhak mengurusi anak-anak tersebut karena ibu tersebut sudah memiliki kriteria-kriteria syarat yang 5. Jadi bagi ibu-ibu yang mempunyai anak kecil yang mempunyai syarat 5 yang sudah disebutkan tadi, sebaiknya ibu-ibu tersebut mengurus sendiri, tidak usah mewasiatkan kepada orang lain. Kitabu ahkamin nikah wa ma yata'allaqu bihi wallahu a'lamu bissawab.